Shabbat Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari di mana kita membaca firman Tuhan di dalam Parasha yang ke-38 adalah Korah. Dan Korah itu adalah seorang yang memberontak terhadap Musa. Dan untuk menghakimi hal ini dalam pembacaan yang kita baca tadi, maka masing-masing mereka itu membawa kedupaan. Dan kedupaan ini, saudaraku yang dikasihi, adalah kedupaan yang ada di lingkungan. Kalau di dalam tabernakel, kedupaan ini adalah kelengkapan seorang hamba Tuhan. Karena setiap hamba Tuhan itu membawa kedupaan, dan kedupaan ini itu yang diperhadapkan oleh Musa kepada dengan orang-orang yang Korah, Datang, Abiram, dengan mereka pemimpin-pemimpin daripada rombongan itu untuk membawa api masing-masing ke hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, itu sebabnya kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Karena orang yang melanggar hukum Tuhan, atau orang yang mau mengambil alih apa yang ditetapkan oleh Tuhan, itu akan menjadi salah, dan hasilnya adalah kematian. Ya, Korah, Adam, Abiram dengan teman-temannya semua dimakan oleh bumi. Bumi itu malah terbelah di mereka dan langsung masuk, jadi dikubur hidup-hidup. Nah, kalau seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan, pada waktu orang Israel meminta seorang raja, sedangkan Bapa Yahweh Elohim itu adalah raja mereka, maka demikian juga di masa itu mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Itu sebabnya kita melihat kalau di firman Tuhan dalam Brit Hadasah, kita lihat bagaimana orang yang mendustai Roh Kudus. Perjanjian kepada Tuhan itu bukan perjanjian kepada manusia, tetapi dia berjanji di hadapan Bapa Yahweh, apalagi oleh kuasa Roh Kudus. Maka di masa itu apa yang terjadi? Ananias dan Safira, mereka mati karena mendustai Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang Bapa Yahweh rencanakan untuk setiap kehidupan kita di dalamnya, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Baru kata Yahweh Elohim dan Haolam, Bapa Yahweh, kami datang bersyukur dan berterima kasih. Karena hari ini adalah hari di mana kami boleh datang beribadah kepadamu di hari Sabatmu. Nyatakan kuasa-Mu Bapa Yahweh, supaya melalui apa yang kami kerjakan, semua hanya untuk kemuliaan-Mu sendiri. Nyatakan kuasa-Mu, supaya melalui apa yang akan kami kerjakan, semua hanya untuk kemuliaan nama sendiri. Sebab itu, jadikan kami alat-Mu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan. Bahwa semua itu untuk kemuliaan. Tuhan Yesus Hamasiah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman. Haleluya. Amin. Hari ini kita telah membaca firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-16, di mana kehidupan kita membaca bagaimana Korah melawan akan apa yang direncanakan oleh Bapa Yahweh Elohim
penguasa alam semesta, sehingga kehidupan dia mengalami hal yang sangat tidak mengenakan. Oleh sebab itu, kehidupan kita adalah kehidupan yang harus mentaati apa yang Tuhan percayakan. Korah, dia itu iri hati saya. Dia merasa bahwa kalau kita membaca tadi dalam pembukaan, di sana dikatakan semua orang Israel adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Itu berarti posisi kita sepertinya maksudnya daripada si Korah ini, posisi kita itu sama di hadapan Tuhan. Musa pun tidak usah meninggikan dirimu atau mengambil lebih banyak. Nah, inilah hal yang terjadi. Dan hal ini bukan hanya terjadi di masa itu, saudara. Tetapi ini juga terjadi sampai dewasa ini. Kita melihat begitu banyak orang yang menentang apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Yahweh. Tidak mau mengerti maksud-maksud dan rencana Bapak Yahweh, tetapi pikiran mereka sendiri mereka masukkan semua. Memang tidak kelihatan seperti yang terjadi di masa yang mula-mula. Orang yang bersalah mendukai Roh Kudus langsung mati. Dewasa ini kalau kita melihat apa yang terjadi di lingkungan kita, tidak sedikit orang yang sudah terpilih, sudah masuk di dalam rencana Bapak Yahweh. Tetapi apa yang mereka kerjakan? Hampir rata-rata tidak bersesuaian dengan apa yang direncanakan oleh Bapak Yahweh sendiri. Melainkan menimbulkan keiri hatian. Saudara-saudara, dewasa ini kita lihat begitu banyak orang yang tidak mau mengerti apa yang direncanakan oleh Bapak. Kehidupan kita rata-rata menimbulkan banyak iri hati, melihat orang yang lain lebih maju, ya, tanpa mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing itu adalah sangat-sangat berbeda. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin untuk kita melihat atau membahas bagaimana keberadaan kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pada waktu Musa, saudara, ya, pada waktu Musa diangkat oleh Tuhan, itu adalah sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh rencanakan. Musa mulai dari lahir, saudara, panggilan Musa terhadap Musa itu sejak dari lahir. Dia ada di dalam kelahiran di kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Setiap anak laki-laki yang lahir di tengah-tengah orang Ibrani, saudara perhatikan, Kitab Keluaran pasal 1 menyatakan bahwa Musa tidak disebut sebagai orang Israel, saudara. Tapi dia disebut anak orang Ibrani. Mengapa dia disebut anak orang Ibrani? Karena mereka berasal dari negeri Ibrani. Jadi 400 tahun sebelum Musa, kan ada siapa? Ada Yusuf. Yusuf yang pertama dijual oleh saudara-saudaranya, anak-anak dari Yakub. Ya, menjual saudaranya sendiri, yaitu si Yusuf. Kepada siapa? Kepada orang Midian. Kepada orang. Dan mereka itu dia dijual kemana, saudara? Dijual ke Mesir. Dan salah seorang pegawainya
Firaun membelinya dan dia hidup karena dia adalah orang yang bersama dengan Tuhan. Maka Yusuf kita tahu, Yusuf tidak enak-enak sudah. Dia banyak percobaan. Sudah dijual, dibunuh nggak jadi, tapi akhirnya dijual, dibawa ke Mesir, meninggalkan saudara-saudara. Sampai lagi dia di rumah dari Potifar, dia dicobai. Yang mencobai Yusuf siapa? Istrinya Potifar. Akhirnya dia dipenjarakan. Di penjara dia mimpi. Dia terangkan tentang mimpi ini. Akhirnya apa? Wah, orang yang sudah mengalami yang terbaik melupakan akan Yusuf. Tapi baru kemudian setelah raja bermimpi, baru dia dipromosikan. Akhirnya dia menjadi raja muda. Amin. Kita melihat orang yang menderita dapat diangkat oleh Tuhan. Kalau dia adalah orang yang secara khusus direncanakan oleh Bapa Yahweh. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Saudara-saudaranya boleh iri. Setelah mengetahui dia menjadi raja, sudah. Akhirnya mereka itu harus menderita 400 tahun kan. Baru bikin Musa. Musa juga apa yang dikerjakan oleh Musa diceritakan di masa para nabi. Siapa nabi yang pertama yang muncul adalah Samuel. Nabi yang pertama Samuel itu saudara yang dikasih menceritakan bagaimana apa yang direncanakan oleh Bapak Yakub untuk mereka. Dia adalah sebagai raja di atas segala raja. Tapi orang-orang ini tetap menghendaki ada raja secara manusia. Dan itu suatu kesalahan. Tapi di sini kita mau melihat ada iri hati, ada sesuatu yang terjadi sehingga terjadinya pemberontakan. Tetapi untuk mengatasinya ada cara Tuhan. Mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Bapa Yahweh akan keberadaannya. Tadi kan Korah mengatakan, jangan kau angkat diri. Kita semua orang Israel, orang yang sudah dikuduskan oleh Bapa Yahweh dan dekat dengan Bapa Yahweh. Jadi jangan lagi kau main-main, tapi semua. Itu maunya dia. Tetapi bukan itu yang direncanakan oleh Bapa Yahweh. Kita harus mengerti maksud-maksud dan rencana yang direncanakan oleh Bapa Yahweh. Belum tentu kondisi kita sekarang ini yang sudah enak dengan apa yang ada pada kita. Tetapi kalau kita tidak lagi melihat apa yang direncanakan oleh Bapa Yahweh untuk kehidupan kita di akhir zaman, kita akan ketinggalan. Beberapa hari yang lalu, salah seorang anak didik kami, walaupun dia udah lama nggak pernah ketemu, akhirnya dia menghubungi kami dan dia katakan, saya begitu kagum melihat orang tua saya yang terus di hari tua tetap mengadakan penelitian kebenaran firman Tuhan. Saya katakan sama dia, karena itu yang sudah dinubuatkan. Jadi kalau kamu mau menjadi orang hamba Tuhan di akhir zaman, ikuti apa yang dikatakan oleh kitab Daniel. Daniel pasal 12 ayat 6 dikatakan apa? Akan begitu banyak orang, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, banyak orang yang akan menyelidiki kitab ini. Tapi kepada Daniel disuruh tutup dulu. Meteraikan itu. Tapi di akhir zaman, itu akan dibukakan bagi mereka yang mau meneliti. Ya. Jadi kalau Anda mau meneliti, mari kita meneliti. Jangan kita sudah enak dengan apa yang ada pada kita sekarang.
Yang ada pada kita sekarang ini bisa menimbulkan seperti apa yang terjadi di lingkungan Musa. Terjadinya pemberontakan. Terjadinya pembawa berita yang tidak benar. Kemudian ini, iri hati yang memunculkan iri hati. Hasil dari iri hati ini menimbulkan perselisihan. Dan dari perselisihan ini akan terjadi apa? Perpecahan. Saudara. Tetapi apa? Bapak Yahweh tidak menyenangi akan perpecahan. Karena ada di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 dan 19 dikatakan 6 hal yang dibenci oleh Yahweh. Bahkan itu adalah kekejian baginya. Orang-orang yang menabur perselisihan di antara saudara-saudara, salah satunya. Itu adalah kebencian daripada Bapak Yahweh. Orang yang iri hati dengan apa yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, itu membuat Bapak Yahweh marah dengan orang-orang ini. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, banyak orang mengatakan kepada saya, kenapa Anda kembali ke Torah? Torah itu kan hanya menyatakan dosa. Kita sekarang hidup di dalam kasih karunia. Benar. Karena Yahshua HaMashiach sudah datang dengan memberikan kita kasih karunia. Tetapi apakah tidak ada kematian di sana kalau kita berbuat salah? Injil atau kitab rasul-rasul menyatakan bahwa mula-mula jemaat yang mula-mula bertumbuh diberi contoh oleh Tuhan. Tidak boleh sembarangan, saudara. Nggak boleh ada iri hati, apalagi mau mendukakan roh atau mendustai Roh Kudus. Sudah. Apa yang terjadi? Kematian sang Ananias dan Safira. Ya. Mereka tadinya mau berbuat baik kan, jual tanah dalam rangka untuk menyumbang atau ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka sekongkol. Di depan rasul-rasul kami mau jual tanah untuk disumbangkan. Begitu hasil dijual, dia mendapatkan uang, apa yang terjadi? Sekongkol suami istri. Supaya sebagian aja yang kita kasih. Nanti rasul-rasul itu pada kaya. Karena ini kan begitu. Banyak orang tidak mau memberi persepuluhan dengan satu pengertian, jangan sampai pendetanya itu jadi kaya. Persepuluhan itu untuk pelayanan, bukan untuk bermewah-mewah. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang juga melakukan hal yang salah, nanti Tuhan akan tuntut. Itu sebabnya tidak sedikit pendeta itu hidupnya di rumah sakit. Kenapa? Lagi bayar utang. Kenapa? Dia udah curi uangnya Tuhan. Dipakai bukan untuk pelayanan. Sudah. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan membaca parasa. Parasa ini menuntun kehidupan kita. Kami sejak membuka kehidupan Nasrani, kami terapkan pembacaan parasa. Boleh dikatakan kehidupan Nasrani ini sudah 10 tahun berdiri. Kami di Manado ini sudah memakai parasa ini sejak dari 10 tahun yang lalu. Ya. Kita berkembang, kita membaca parasa. Dari parasa kita dibimbing oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat apa yang Tuhan rencanakan. Membandingkan dengan apa yang ada di dalam perjanjian baru. Ya. Terbukti di dalam perjanjian baru. Kalau orang mengatakan hanya hidup dengan kasih karunia, boleh hidup dengan kasih karunia, tapi jangan berbuat dosa. Jangan melanggar perintah Tuhan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, janganlah kita ganggu gugat.
Karena ini banyak orang, saya lihat di medsos saudara, waktu itu setiap kali saya nggak mau lagi itu bergaul dengan mereka. Karena apa? Karena saling menyalahkan, belum belajar betul, ya. Contoh, kata sabaton itu adalah bahasa Yunani, ya. Kalau sabaton bahasa Ibrani-nya adalah sabat gadol. Akhirnya sabaton itu dijadikan sabat semua. Nah, begitu sudah. Ya. Saya ini sangat salah kaprah. Memang belum hukuman itu belum jatuh sekarang. Tetapi nanti berlaku Matius pasal 7 kan? Apa dikatakan Matius pasal 7? Tidak semua orang akan masuk di dalam kerajaan-Ku. Bahkan yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak semua masuk. Orang yang protes. Kami sudah melayani di sana. Kami sudah menyembuhkan orang sakit di sana. Kami sudah berbuat. Tapi apa dikatakan oleh Yesus? Nyala kamu, hai pembuat kejahatan. Apa yang kita lakukan? Kejahatan melawan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita ikuti. Kalau kita baca Torah, kita akan mengetahui itu ada kusim, ada misran, ya. Ada 3 hal, ada ketetapan, ada peraturan, dan ada perintah. Saudara, ini tidak bisa kita abaikan. Ya. Tapi sekarang banyak orang tidak mau lagi mengerti. Dosanya si Korah ini ada di lingkungan kita. Dosa Korah, saudara yang kekasih, adalah dosa di mana melawan kepemimpinan Musa. Tapi bukan dia melawan Musa saja, tapi dia melawan apa? Ketetapan daripada Bapa Yahweh. Itulah dosanya. Kan yang menentukan Musa menjadi pimpinan kan bukan Musa sendiri, bukan. Musa angkat diri, enggak. Kalau kita lihat Musa, dia lagi menggembalakan domba, ya kan? Dia dipanggil, Musa, tanggalkan kasurmu. Tempat yang engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Itu kan yang pertama Bapak Yahweh bicara kepada Musa. Nah sekarang ini kembali engkau ke Mesir. Keluarkan umatku dari penderitaan mereka. Karena mereka menurut Tuhan Bapak Yahweh sendiri, karena segala penderitaan mereka, keluhan mereka sudah naik kepada orang-orang Israel yang penuh dengan penderitaan. Angkat batu, bikin batu bata dan lain sebagainya. Sangat berat untuk kehidupan mereka. Keluhan mereka naik kepada Tuhan. Keluhan mereka naik ke surga. Apa yang terjadi? Tuhan mengutus pemimpinnya. Ya kan? Waktu memimpin keluar, ada orang yang tidak senang. Inilah yang terjadi seperti yang kita bacakan. Korah tidak senang dengan ketetapan Bapak Yahweh terhadap Musa. Musa tidak meninggikan diri. Ya. Bahkan orang yang bersalah berdosa yang masih meminta kemurahan Tuhan. Tapi Korah tidak tahu diri. Jangan kau angkat diri di hadapan kami. Kita kan sama. Saudara yang terkasih, di hadapan Bapak Yahweh kita memang sama. Tetapi di dalam ketetapannya, di dalam ketetapan atau keputusannya ada perbedaan. Ini saya beri contoh. Di dalam firman Tuhan, kalau kita memegang perjanjian baru, ada yang Tuhan tetapkan di dalam jemaat. Itu adalah jabatan Tuhan di dalam jemaat. Tertulis kok 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Dia menetapkan di dalam jemaat ada apa? Ada rasul di sana, ada nabi di sana, ada pengajar di sana. Ada apa lagi? Ada yang
yang memimpin di sana, ada yang melayani, ada yang mengerjakan kesembuhan, ada yang melakukan mujizat, baru ada yang berbahasa roh, dan ada yang mengartikan bahasa itu. Jadi ada 9 jawatan Tuhan di dalam jemaat. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Untuk mengangkat seseorang, diangkat pada organisasi. Kalau dia bikin dosa, dipindahin. Jadi gereja memelihara dosa karena si pendeta yang berbuat salah, berdosa. Ini mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Inilah yang membawa kematian rohani. Saya ambil satu contoh. Kita yang ada di Sulawesi Utara ini. Sulawesi Utara biasanya adalah gudang hamba Tuhan. Mula-mula kalau kita lihat, hampir rata-rata di mana-mana kami pergi di seluruh Indonesia ini, saudara, ada pendeta yang asalnya dari Sulawesi Utara. Sampai kalau waktu saya membawa tamu dari luar negeri masuk bandara, maka sudah begitu keluar, dia heran. Untuk sampai ke rumah saya, dia hitung untuk gereja. Ya, baru begitu keluar bandara sebelah kanan sudah ada gereja 2. Dia mulai hitung 1, 2, 3 sampai ini. Dia bilang saya nggak bisa hitung lagi. Karena begitu masuk pertama dia menaruh, dia lihat di mana-mana ada gereja. Jadi dia mau hitung begini-begini udah lewat terus. Sehingga dia bilang, wah, this city have dia bilang ada 1000 gereja katanya. Saya sendiri tidak tahu apa betul 1000 atau tidak. Ya, belum hitung. Nah, saudara yang kasih. Tetapi apakah dengan jaminan ada gereja begitu banyak, dengan dosa umatnya bagaimana? Karena ini cuma kalau kita melihat itu hanya sekedar seperti simbol aja. Tetapi di lingkungan jemaat, bahkan saya katakan kemarin ada seorang teman katakan sama saya, sebagai seorang yang termasuk terkenal, dia membanggakan. Saya bilang haleluya, kita bisa membanggakan karena kita sama-sama dari Sulawesi Utara. Cuma saya ingin katakan sangat disesatkan pimpinan-pimpinan, bahkan selingkuh. Di mana gereja? Sudah ada dosa. Kalau kita melihat mengatakan ini kita masih hidup karena ada kasih karunia Tuhan, amin. Kalau kita ada kasih karunia Tuhan, mari kita gunakan kasih karunia ini pada jalan yang benar. Tuhan perhadapkan kita masing-masing, saudara. Masing-masing mari kita bawa penutupan emas kita di hadapan Tuhan. Apakah kita berkenan atau tidak? Tapi sekarang kita nggak tahu lagi, dan nggak lihat lagi. Saya kalau di sini semua lengkap, saya punya peralatan untuk menentukan contoh. Ini yang ada. Sebab itu hanya setahun sekali biasanya keluar ini penutupan emas keluar dari tempatnya untuk memberi contoh. Jadi penutupan emas ini adalah berbicara tentang kehidupan kita yang berhubungan dengan Bapa Yahweh. Kan yang datang ini dikatakan oleh si datang Abilam sama si Korah. Tidak kan semua sama di muka Tuhan. Kita sama-sama orang kudus kok, sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau kita melakukan satu tindakan yang keliru di muka Tuhan, yang tidak bersesuaian dengan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang terjadi, bumi terbelah.
kerajaan itu berhidup-hidup. Ini yang disebut oleh banyak orang, Torah itu terlalu kejam. Selalu dikatakan kalau perjanjian baru itu penuh dengan kasih karunia. Kenapa tadi muncul ayat? Apakah ada kasih karunia terhadap si Safira dan suaminya, Ananias? Tidak ada, saudara. Itu contoh. Jadi jangan saudara berpikir kalau saudara ada di dalam perjanjian baru, semua kasih karunia akan berjalan. Tidak. Hukuman tetap akan jatuh kalau kita berbuat salah. Tapi selama kemurahan Tuhan terbuka, cari Tuhan, saudara. Ada kesempatan untuk berdoa, untuk saudara melakukan yang benar. Tidak ada perkara yang terlambat. Karena nanti saudara yang kasih. Pada akhir masa, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sebenarnya sudah mendapat undangan. Dia sudah tahu. Dan pada waktu Tuhan datang, mereka banyak alasan. Kita baru beli ini. Kita mau pergi dulu pindah sapi. Kalau orang melakukan pindah sapi. Yes. Tertulis dalam kitab suci. Tapi apa yang terjadi? Sudah perhatikan 5 anak darah. Ada 10 anak darah di dalam kitab Matius pasal 25. Apa 10-10-nya masuk di dalam rencana Bapak Yakub? Tidak, saudara. Jadi di kaki dia yang menyala, itu masih tetap ada 5 yang keluar. Kita harus tetap pada apa yang Bapak Yahweh tetapkan. Salah satu hal yang Tuhan ungkapkan bagi kita hari ini adalah kecemburuan, ya, adalah melawan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tapi itu beberapa hari ini saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan dan saya katakan, saya sangat takut sekarang. Kita boleh pegang Alkitab yang sama. Saya tetap ulang-ulang. Apakah yang kamu jalankan ini sudah dalam keadaan yang benar, posisi di dalam kebenaran? Kalau firman Tuhan yang akan menguji kehidupan kita, sudah. Mereka tak bisa jawab. Karena saya katakan, apa 10 hukum tidak berlaku lagi kalau menurut kamu bahwa Torah itu terlalu jahat? 10 perintah Tuhan yang pertama, akulah Yahweh Elohim, orang ya, yang menyelamatkan kamu. Jangan ada pada ilah lain. Ya. Jangan menyembah mereka. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hormati ibu bapakmu. Jangan bersinah, jangan mencuri. Ya, jangan naik saksi dusta. Jangan mengingini barang orang. Dan hukum itu di duniawi berlaku. Tapi banyak teman-teman kita mengatakan Torah itu udah lewat. Kita hidup dikasih karunia. Maksudnya hidup dikasih karunia dengan bebas Anda berbuat dosa? Tidak. Tuhan mau kita harus masuk di dalam kesempurnaan. Tuhan menghendaki kehidupan kita bukan kehidupan yang biasa, tetapi harus berdasarkan rencana Bapa Yahweh. Sebab itu melalui kitab Bilangan pasalnya yang ke-16 sampai 18 ini, kita diberi arahan. Ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Kita baca, ada yang menjadi bagian orang Lewi yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia dapat bagian persepuluhan. Saya tak mengerjakan tanah lagi, saudara. Karena saya melayani Tuhan. Ada teman datang dan katakan, Pak, kalau cuma siaran langsung,
Kan orangnya nggak datang, iya enggak. Jadi bagaimana ada pekerja kolektor? Saudara, zaman modern ini nggak usah kumpul, uangnya juga datang. Amin, saudara. Ya. Nggak usah. Saya berbicara walaupun mungkin hanya di atas 10 orang di sini. Tetapi yang mengikuti di luar sana ratusan. Dan mereka yang tahu kewajibannya, mereka juga mengirimkan apa kewajiban mereka terhadap saya. Dan Tuhan memberkati. Amin. Tidak usah kita lihat kerjaannya. Apa yang kita butuhkan nanti Tuhan akan cukupkan. Saya ada di Kota Manado ini sudah 3 bulan. Banyak hal yang harus saya kerjakan. Tapi Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Dia tidak pernah biarkan. Inilah yang harus kita perhatikan. Bagaimana perhatian Tuhan terhadap hidupmu. Berilah hidupmu untuk Tuhan. Dia mau memakai kehidupanmu di akhir masa ini. Cari jiwa, bawa jiwa itu. Bukan bawa jiwa datang ke organisasi, bukan. Membawa jiwa datang kepada Tuhan itu adalah apa? Mahkotamu. Karena mahkota ini akan menentukan kehidupan posisi kita di hadapan Tuhan. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Bukannya kita, bahkan saya melihat sekarang bukan banyak orang lagi cari jiwa, bukan. Ya. Kalau kita saling menghakimi satu dengan yang lain, merasa diri lebih dari yang lain, itulah yang menghabiskan orang. Sama dengan datang anjir, berapa banyak yang tadi dibaca tadi kan ini berapa banyak yang musnah bersama-sama dengan orang yang itu selain daripada 19.000. Berapa? 19.000. Kalau tadinya kan cuma sekolah, dia bersama-sama si Datang dan Agiram bertiga. Kemudian dia libatkan 250 orang, ya kan? Akibatnya berapa yang mati? 19.000 orang. Gak sedikit, saudara. Kejam banget nih orang. Kenapa? Pelanggaran adalah tetap pelanggaran. Ya. Di hadapan Bapak Yahweh tidak ada kompromi. Kalau dia salah, salah. Selama Anda hidup, Anda masih diberi kesempatan, ada selingkah. Waktu itu tugas kita, pada waktu kita mau hamidah, apa yang kita kerjakan? Selain mengagungkan yang tiga yang pertama, yang keempat, kita minta supaya Tuhan berikan kita akal budi. Yang keempat, supaya ada pertobatan, ya. Supaya ada pengampunan. Tuhan memberikan jalan. Bukannya di dalam perjanjian lama tidak ada hal seperti yang kita rindukan di perjanjian baru. Tidak, semua ada. Tinggal kita membaca. Tapi itu kenapa setiap hari Sabat kita membacanya berulang-ulang. Mau ikut itu, monoton, hanya itu aja. Kalau kami kan mau bebas, kami mau menyanyi, memuji Tuhan. Saudara boleh puji Tuhan sepanjang hari. Tapi kalau saudara pulang kembali berdosa, tetap Anda dalam dosa. Anda ikut kebaktian untuk jamaah yang membaca hal-hal yang diperlukan oleh setiap kehidupan kita berdasarkan Sidor dan Parasa, saudara. Di sana saudara akan melihat ada rencana Bapak Yahweh yang besar. Bukan seperti orang lain. Oh, nanti menyembah Tuhan, berbahasa roh kesana ini. Kalau ada isinya, kalau dia nggak ngerti maksud dan rencana Bapak Yahweh itu apa?
Tapi kalau kita tahu berdoa, ya, saya pagi datang di tempat ini, di acara di atas. Saya putar lagu bahasa Ibrani sambil saya menari. Ya. Memuji Tuhan, menyembah Dia, meminta petunjuk Bapak Yakin. Ada caranya, dan kita merasakan bagaimana Bapak Yahweh bisa menyentuh jiwa. Itu sebabnya ada banyak perbedaan yang akan terjadi. Kalau kita mengikuti akar Ibrani, saudara akan merasakan berbeda. Nah, saudara mau mempelajari di dalam, saudara akan lihat di sana bagaimana kasihnya luar biasa. Mengalir di dalam kehidupan. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberi pertolongan kepada kita. Dia akan biarkan. Dia akan tetap berada memberikan kepada kita hal-hal yang sangat indah. Inilah yang setiap hari kami lihat. Bagaimana pertolongan Tuhan? Kami baru merencanakan sesuatu. Sudah ada orang yang menjawab. Besoknya sudah ada yang menjawab. Tadinya saya berdoa merindukan supaya Tuhan, kami ingin mengkader, kami ingin supaya Tuhan kami bersama-sama. Beberapa hari yang lalu, seorang doktor teologi datang meminta bagaimana kalau kita lakukan hal yang seperti yang saya doakan. Dia ingin. Kapan Pak? Saya mau maju nggak bisa maju. Harus bersama-sama saya bilang. Tapi bikin seminar kalau perlu. Yang banyak-banyak, yang kita merindukan seminar oleh banyak orang. Kita mengkaji 10 orang lebih baik daripada yang tidak ada. Inilah hal-hal yang perlu kita atasi. Supaya jangan ada dosa Korah di dalam. Kalau kita hanya senang dengan apa yang ada pada kita, memunculkan banyak masalah. Tapi kalau kita memiliki hati untuk kita keluar, untuk kita menjangkau lebih banyak jiwa, maka di sana kita akan lihat ada perubahan yang terjadi. Itu sebabnya perlu kita perhatikan apa yang dihadapi melalui perasaan ini adalah teguran buat kita, supaya jangan kita sampai terlibat ataupun terus terkontaminasi dengan perkara-perkara yang membuat adanya perselisihan. Karena kalau ada perselisihan, akan ada pemisahan, bahkan ada kematian. Bilangan 16 ayat 12 katakan, adapun Muslim dan menyuruh orang-orang memanggil datang dan panggilan anak-anak Elia, tetapi jawab mereka apa? Kami tidak mau datang. Ya. Ada kalanya kita memanggil, tapi karena mereka merasa mereka juga sama, mereka tidak mau datang. Mereka memisahkan diri. Orang-orang yang mau memisahkan diri tidak mau tahu dengan rencana Bapak Yahweh. Saya ambil satu contoh. Di lingkungan jemaat kita, gereja kita. Karena kita dekat dengan pimpinan di Departemen Agama. Departemen Agama membuka satu lowongan untuk kita. Adalah apa? Buka diri, tampung mereka-mereka yang mau datang supaya mereka tidak lagi terpecah-pecah. Sejak dari saya membuka gereja ini di tahun 70-an, tahun 96 hal ini muncul sudah. Tapi begitu di 2008, orang hanya menghendaki 2 aja sampai dalam rapat terakhir tahun 2007 yang lalu, 2017 yang lalu. Ada orang datang, apaan bikin sesak tempat? Cuma 2 kamar mau isi dengan orang banyak.
Kenapa? Tidak memiliki visi untuk Tuhan. Bahkan saya dicap oleh mereka apa? Pendusta. Saya katakan, kalau saya memang mendirikan jemaat ini di atas segala kedustaan, saya tidak usah sampai ke rumah. Tapi kalau ada yang berkata itu, ada yang tidak akan sampai ke rumah. Benar, saudara, 5 hari mati. Ya, dia jangan main-main dengan pekerjaan roh. Saya ingin katakan, di kita sudah melihat sama dengan Datang dan Abiram, sama dengan Korah. Mari kita perbaiki. Kalau kita mau memperbaiki, buka diri saudara, terpaksa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang ampuh di tengah-tengah pelayanan pekerjaan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memakai kehidupan kita supaya apa yang direncanakan oleh Bapak Yahweh terwujud, saudara. Akhirnya Yosua, atau yang kita tahu sebenarnya namanya adalah Yahosea, dapat membawa umat Tuhan masuk di dalam kerajaan, masuk di dalam tanah perjanjian. Dan saya percaya kita dapat membawa jiwa-jiwa ke tanah perjanjian, yaitu surga. Kita tidak lagi menuju ke Yerusalem, tapi kita ada Yerusalem baru. Amin. Harus membawa orang ke Yerusalem baru. Tapi bagaimana caranya? Ini adalah cara-cara yang Tuhan mau. Dia mau kita beribadah sesuai dengan rencananya, bukan dengan pendapat manusia. Tapi kita jalani apa yang Tuhan percayakan untuk kita. Amin. Inilah yang perlu kita perbaiki diri kita, supaya jangan ada dosa Korah, Datang dan Abiram masuk lagi di lingkungan kita. Bapak Yahweh memberkati kita pada hari ini, karena janjinya adalah setia. Tidak pernah dia biarkan orang berharap kepada Tuhan. Amin. Bapak Yahweh memberkati, mari kita satu di dalam doa. Baru kata Yahweh Elohim Melek Haolam. Bapak Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mohon berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan kami. Kami boleh belajar dari bahasa ini. Ada dosa perselisihan, ada dosa iri hati, tetapi Engkau begitu baik. Engkau tidak biarkan orang yang berharap dan percaya kepada-Mu, tetapi Engkau akan datang dan menghakimi orang-orang yang membuat kesalahan. Ini bukan hanya terjadi di zaman perjanjian yang lama, tetapi dalam perjanjian baru pun Engkau nyatakan ada kematian Safira, ada kematian dari Ananias karena mereka mendustai Roh Kudus. Mereka membelakangi akan apa yang Engkau rencanakan untuk kehidupan umat manusia. Tapi kami percaya hari ini Engkau berikan kami pencerahan supaya tidak akan masuk di dalam kehidupan kami dosa daripada Korah, dosa Datang dan Abiram, dosa daripada 10 pengintai yang membawa berita yang palsu, supaya semua itu dijauhkan dari kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang berjanji adalah setia, memberikan kami kehidupan yang baru, memberikan kami pengertian demi pengertian untuk kami maju di dalam Engkau. Persiapkan kehidupan kami Bapak Yahweh untuk menyambut kedatangan Yeshua Hamasi yang kedua dengan tidak bercacat celah. Bawa kami kepada ajaran yang benar, bawa kami Bapak Yahweh kepada ibadah-Mu yang benar, sesuai dengan yang Engkau rencanakan. Kerinduan kami supaya teman-teman kami, mereka tidak bekerja menjadi sia-sia, tetapi mereka akan ambil bagian di dalam rencana yang besar di akhir masa ini. Kami berdoa supaya teman-teman kami boleh datang bersama-sama maju melayani Engkau dan pekerjaan. Tidak akan ada perbedaan lagi bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu, sehingga firman-Mu yang mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Berarti tidak ada lagi perbedaan antara yang asli dan yang pendatang, karena Engkau sendiri yang akan memberkati kehidupan kami semua. Berkati kami pada hari ini, berkati hari-hari kami selanjutnya. Beristimewa hindarkan kehidupan kami Bapak Yahweh dari segala penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Engkau berkati kehidupan anak-anak kami, oh Tuhan,
yang telah ada yang pernah sakit atau saat ini ada dalam keadaan penyakit, kami percaya di dalam naungan Yesua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau menyembuhkan kami dengan sempurnanya. Engkau menyembuhkan penyakit yang datang melanda kehidupan kami. Engkau lihat nanti saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan kelemah dulu, tapi kami percaya Engkau akan memberi kekuatan yang baru. Kami berdoa buat Sertina supaya dia boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Hamba juga Engkau lihat apa yang Engkau Tuhan, supaya kami boleh terus maju di dalam Engkau, supaya namamu dipuji, namamu dimuliakan. Kami berdoa buat jemaat-jemaatku yang tersebar di mana-mana, bahkan mereka yang mengikuti kami dari tempat yang jauh di luar negeri sana. Mari Engkau satukan hati pikiran kami, supaya semua menjadi satu di dalam Engkau. Bisa dia semua hamba sesama saudara. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Gembala.